Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang serius, ungkap Jay Itzes. Jay Itzes bangga dapat menjadi pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A. Bek berumur 24 tahun itu berharap kiprahnya bisa diikuti oleh pemain Indonesia lainnya. Jay Itzes menorehkan sejarah setelah bermain sebagai starter untuk Venezia yang berhasil mengimbangi Fiorentina 0-0 dalam matchday kedua Serie A 2024-2025 di Artemio Franchi Minggu 25 Agustus 2024. Namun Jay Itzes tidak dapat bermain selama 90 menit. Untuk menjaga kondisinya, pengoleksi 3 caps untuk timnas Indonesia ini ditarik keluar pada menit ke-68. Saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Saya berharap akan ada lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di level tinggi di masa depan. Semoga pencapaian saya dapat menginspirasi banyak orang, ujar Jay Itzes. Perihal spekulasi di dunia maya yang menyebutkannya mengalami cedera saat memperkuat Venezia kontra Fiorentina, Jay Itzes menjawabnya dengan meyakinkan, "Tidak, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang serius," kata pemilik 32 penampilan untuk Venezia sejak bergabung pada musim panas 2023 ini. Jay Itzes menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat yang akan turun di 2 partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu dekat. Skuad Garuda bakal lebih dulu bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September. Lalu menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 10 September. Bisakah pemain Fulham ini perkuat timnas Indonesia? Pemain Fulham Kenny Tete bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-hyun? Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lantas, apakah Kenny Tete bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI pada September tahun 2024. Menurut penelusuran Otezone, Kenny Tete tidak memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia sekalipun sang ibu berasal dari tanah air. Hal itu karena Kenny Tete sudah mencatatkan 14 caps bersama timnas Belanda senior. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain. Kenny Tete yang kini berusia 28 tahun mencatatkan debut bersama timnas Belanda senior pada tahun 2015. Saat itu, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini mentas selama 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa tahun 2016 pada 10 Oktober tahun 2015. Setelah itu, Kenny Tete dipanggil timnas Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa hingga laga uji coba. Aksi terakhir Kenny Tete bersama timnas Belanda tersaji pada 24 Maret tahun 2021 saat Belanda kalah 2-4 dari Turki di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 zona Eropa. Pasca kekalahan itu, Kenny Tete sempat 2 kali dipanggil saat Belanda menang 2-0 atas Latvia dan menggilas Gibraltar 7-0. Namun ia hanya duduk di bangku cadangan. Kesimpulannya, Kenny Tete sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu karena Kenny Tete sudah mencatatkan 14 caps bersama timnas Belanda senior. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain. Rombak starter, Indonesia tumbang 0-1 West Indies U17. Timnas Indonesia U17 kembali menghadapi India pada uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa 27 Agustus 2024 malam WIB. Kali ini Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan lawan dan tumbang 0-1. Pada laga 2 hari sebelumnya, Timnas U17 Indonesia mampu meraih kemenangan 3-1. Kala itu gol datang dari Evandra Florasta, Fandi Ahmad, dan Mochammad Mirza Firjatullah. Dalam kesempatan kali ini,
Pelatih Indonesia Nova Arianto merombak mayoritas starter demi menjaga kebugaran pemain. Namun, sejumlah nama tetap jadi andalannya sejak menit pertama, termasuk satu Putu Panje, Make Bakar, dan Fadly Alberto. Meski begitu, perubahan tersebut tetap memengaruhi kinerja tim. Indonesia kesulitan menemukan ritme dalam usaha menembus pertahanan India, meski pertahanan tetap solid. Skor 0-0 pun tercipta di babak pertama Indonesia 17 vs India 17. Masuknya Fandi Ahmad dan Mochammad Mirza Firjatullah di babak kedua menambah daya gedor Indonesia. Namun, lemahnya penyelesaian plus penampilan solid bek India membuat Indonesia gagal merobek gawang. Alih-alih unggul, Indonesia justru kecolongan gol pada menit ke-79. Sumit Sharma Brahmachari Mayum memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa India memimpin. Timnas U17 gagal menemukan penyama kedudukan di sisa waktu. Sebaliknya, India hampir memperbesar keunggulan usai melewatkan kesempatan pada injury time. Kisah unik Jairo Ridwol, calon naturalisasi baru Timnas. Nama Ridwol santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprahnya tidak sembarangan. Ia sendiri berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Dan tak hanya itu saja, The Golden Zonen dibawanya juara Liga Belanda 2013-2014 silam. Selain itu, ia pun pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris dan ia pun berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024 dan kontraknya sendiri berakhir pada 30 Juni silam. Riwayat tersebut tentu membuat Ridwol bisa dipertimbangkan sebagai calon pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dan pria berdarah Ambon itu ternyata punya sisi lain yang cukup menarik. Ya, ia sendiri diam-diam merupakan seorang wibu. Hal itu terbukti dari foto di akun Instagram pribadinya yang menggunakan karakter manga One Piece yakni Luffy. Istilah wibu sendiri merujuk kepada penikmat atau penggemar segala sesuatu yang berhubungan dengan manga serta anime dari Jepang. Tentu saja tidak semua penikmat karya tersebut bisa dibilang wibu. Sebab, terkadang istilah wibu sendiri digunakan untuk mengejek seseorang alias berkonotasi negatif. Misalnya saja, seorang wibu kerap diidentikan dengan laki-laki jomblo. Tentu saja, ia sendiri belum tentu seorang wibu. Lagi pula, tidak ada salahnya menjadi seorang penggemar hal-hal berbau Jepang.